Selamat pagi, bertemu kembali dengan Pak Fitra. Anak-anak, untuk video pembelajaran yang kedua ini lanjutan daripada sistem reproduksi manusia kemarin, minggu yang lalu. Dan selanjutnya yaitu sistem perkembangan biakan pada manusia. Jadi ada kaitannya dari sistem reproduksi pada manusia dan Pak Fitra sudah menjelaskan satu persatu baik pria dan wanita. Nah, sekarang ini itu adalah sistem perkembangan biakan pada manusia. Sistem perkembangan biakan pada manusia ini sangat penting untuk kalian bisa pelajari sehingga kalian bisa memahami bahwa kelanjutan kehidupan manusia itu seperti apa, itu kalian bisa akan memahaminya, anak-anak. Dan satu hal lagi, bahwa kalian semakin dewasa, kalian harus memahami, kalian harus berpikir positif untuk pembelajaran semacam ini, ya, sehingga tidak menyulitkan kalian untuk semakin banyak belajar, sehingga kalian bisa mengerti dan paham bahwa perkembangan biakan pada manusia itu penting kaitannya dalam pembelajaran, ya. Yang pertama yaitu kita pelajari mengenai sistem kelamin pada manusia. Kemarin kita sudah pelajari yaitu sistem reproduksi, ya. Nah, di kali ini kalau kita akan melanjutkan bahwa sistem kelamin atau gamet itu pada manusia itu yang disebut dengan sel kelamin jantan disebut sperma yang dihasilkan oleh testis, sedangkan sel kelamin betina disebut ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium. Jadi sperma harus ketemu dengan ovum akan menghasilkan reproduksi manusia. Kemudian perbandingan sperma dan ovum ini penting kaitannya, perbandingan sperma dan ovum. Ya, laki-laki atau pria itu menghasilkan sperma itu perbandingannya berapa dengan ovum yang dihasilkan oleh wanita, sehingga pada saat reproduksi manusia itu menghasilkan benar-benar menghasilkan hasil yang baik. Nah, ini dia sperma, ovum. Dalam bentuk sperma bentuknya seperti berudu, ya, seperti anaknya katak gitu ya. Jadi ada ekornya begitu di sperma. Kemudian ovum bentuknya bulat, namanya ovum seperti telur yang memang bentuknya bulat. Dan ukurannya kalau sperma sangat kecil, kecil banget, ya. Dan ovum itu besar, ovum itu telur besar. Sedangkan jumlahnya sperma banyak sekali, dengan ribuan, bahkan ribuan, dan itu pun dari ribuan sperma itu yang berhasil membuahi ovum itu hanya satu. Bayangkan, dari ribuan banyak sperma itu menghasilkan satu saja yang bisa menghasilkan reproduksi manusia, ya. Ovum itu hanya satu, sedangkan gerakannya aktif. Sperma gerakannya aktif, sedangkan ovum pasif, diam saja, kemudian sperma yang mencari. Nah, begitu. Kemudian pembuahan, fertilisasi merupakan peleburan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina, ovum atau sel telur, ya. Penyatuan, jadi penyatuan dari peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jadi sperma dan ovum ketemu. Nah, tempat pembuahan pada manusia adalah di dalam tubuh fallopi atau ovidum atau saluran sel telur Nanti Pak Fitra akan jelaskan di mana tempat pembiakannya itu atau pertemuannya itu. Dari hasil pembuahan, adalah berupa sigot atau calon individu baru. Calon individu baru itu adalah sigot, calon individu baru, ya, calon individu baru itu sigot. Jadi setelah mereka bertemu, nah, dalam pembuahan itu akan menghasilkan sigot. Nah, sigot ini akan menjadikan janin. Janin ini akan bertumbuh dan berkembang, maka menjadi manusia baru atau individu baru. Nah, proses pembuahannya, coba kalian lihat gambar ini, ya. Di dalamnya itu telur ovarium itu pecah, kemudian
mengalir melalui saluran daripada ovarium, kemudian setelah itu bertemu dengan sperma di bagian daripada uterus. Nah, dari uterus itu ketemu dan di situ akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan akan menghasilkan sigot dan diteruskan di rahim. Nah, diteruskan ke rahim itu sampai daripada individu baru itu membesar, ya, besar daripada perubahan itu selama 9 bulan 10 hari, ya, mulai dari sigot sampai dengan rahim sampai dengan menjadi individu baru itu adalah 9 bulan 10 hari untuk manusia. Nah, proses pembuahan ini sperma masuk melalui vagina, kemudian sperma menyeberangi uterus, kemudian masuk ke tuba fallopi, setelah masuk kemudian sperma bertemu dengan sel telur yang sudah lepas daripada ovarium atau lepas daripada kantong ovarium tadi, lepas dari sel telur lepas dari ovarium itu 7-14 hari setelah menstruasi pertama daripada wanita. Jadi menstruasi pertama daripada wanita kemudian pembentukan daripada sel telur baru, setelah itu 7-14 hari itu lepas daripada ovarium sehingga dia keluar melalui ovarium, kemudian melalui uterus sehingga pada saat pembuahan sperma masuk di dalamnya, sperma masuk dan bertemulah di situ, ya. Jadi pada saat pembuahan atau reproduksi manusia itu yang terbaik pada saat akan menjadi individu baru adalah setelah 7 hari sampai 14 hari setelah menstruasi pada wanita tersebut. Nah, itu akan menghasilkan individu baru. Lepas daripada 14 sampai itu tidak akan pernah jadi kemungkinan, sebab sel telur yang dihasilkan oleh wanita itu akan berkurang kapasitasnya atau kualitasnya sehingga terancam gugur. Begitu juga pada saat menstruasi tidak ada pembuahan sel telur sehingga tidak akan terjadi perubahan atau terjadi pembuahan daripada sel telur. Jadi pada saat menstruasi atau setelah 7 atau 14 hari atau di bawahnya itu tidak akan terjadi pembuahan karena sel telur belum siap untuk dibuahi. Ya, anak-anak ya, ngerti ya. Jadi pada saat 7-14 hari itu adalah kondisi sel telur adalah siap untuk dibuahi. Tapi setelah kurang daripada 7 hari atau lepas daripada 14 hari itu tidak bisa untuk dibuahi. Kemudian inti sperma dan inti sel telur melebur menjadi sigot. Setelah sperma masuk ke dalam telur, maka akan menjadi sigot atau bakal calon individu baru. Nah, sigot ini berjalan ke rahim, di rahim pada wanita, kemudian setelah di rahim itu akan berkembang dan terus berkembang, ya. Dan kemudian menjadi janin, ya. Janin atau bayi dilahirkan melalui vagina. Jika ovum tidak dibuai oleh sperma, maka akan mati dan terjadilah menstruasi. Anak-anak, jadi kenapa kok terjadi menstruasi? Ya karena sel telur tidak pernah dibuai oleh sperma sehingga terjadi menstruasi. Yang perempuan itu akan setiap 1 bulan sekali atau tepatnya 28 hari sekali itu terjadi menstruasi karena tidak ada pembuahan. Tetapi ketika terjadi pembuahan, maka perempuan tidak akan pernah menstruasi karena di dalamnya sudah ada janin atau bakal individu baru. Itu tidak akan pernah terjadi menstruasi. Nah, setelah individu baru itu keluar, maka siklusnya seperti sama, akan terjadi menstruasi seperti sama, ya. Nah, proses perubahan dan
reproduksi manusia ini akan berlangsung itu dari terus menerus. Artinya apa? Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu terjadi terus menerus. Kenapa terjadi semacam itu? Karena apa? Karena setiap manusia itu perlu berkembang biak. Artinya apa? Manusia tidak akan selamanya hidup. Manusia tidak akan selamanya bisa abadi. Dia akan pada fasenya dia akan menikmati, dan pada fasenya dia akan meninggalkan dunia ini, sehingga diganti oleh individu baru, anak-anak, begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan perkembangbiakan manusia. Jadi artinya bahwa perkembangan biakan ini itu tidak berhenti sampai di situ, akan terus berkembang dari kecil akan menjadi dewasa akan menghasilkan individu baru lagi, dari kecil lagi, begitu seterusnya. Itulah namanya perkembangan. Nah, kalian harus mengerti bahwa perkembangan biakan itu penting bagi regenerasi kehidupan manusia. Calon-calon generasi baru nantinya akan menggantikan memimpin bangsa ini, anak-anak. Siapa tahu di antara kalian, anak-anak kalian, atau di antara kalian juga akan menjadi pemimpin baru di negeri ini, ya. Siapa tahu. Dan saya berdoa kalian akan sukses di negeri ini, dan itu akan terus berkembang. Anak kalian, mungkin cucu kalian, begitu seterusnya dan seterusnya, ya. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, ya. Satu hal lagi yang harus kalian pelajari, bahwa selain perkembangbiakan manusia ini, ada juga di dalam tubuh berkaitan dengan reproduksi manusia atau sel kelamin, itu yang dinamakan dengan embrio. Embrio ini yang harus kita tahu bahwa janin ini itu memiliki ada amnion, memiliki ciri-ciri. Nah, amnion, plasenta, tali pusat, dan janin. Jadi embrio dalam kandungan di dalam tubuh itu ada amnion, mendapatkan makanan dan O2 dari plasenta melalui tali pusat atau tali yang melalui tali pusat. Dan makanya ibu yang hamil itu harus makan banyak. Ketika makan banyak, maka anak yang ada di dalam kandungannya itu akan juga nutrisinya akan diambil daripada ibu tersebut. Begitu seterusnya. Makanya seorang ibu ketika hamil itu adalah perjuangan yang sangat berat. Sebab itu anak-anak, jangan sia-siakan ibu kalian, dan jangan sia-siakan kalau kalian masih mempunyai orang tua yang baik pada kalian. Kenapa? Karena mereka yang melahirkan kalian, karena kalian ada karena mereka, anak-anak. Jadi haruslah dan wajiblah kita untuk berbakti kepada mereka. Nah, di dalam reproduksi manusia, kelamin pria dan wanita, itu ada satu penyakit yang perlu kita pelajari, anak-anak, yang harus hindari ini semuanya. Apa saja penyakit itu, dan ini harus kita hindari dan harus kita buang kalau bisa, ya. Yang pertama yaitu gonorea. Gonorea itu adalah kencing nanah akibat infeksi daripada bakteri, ya. Ini gonorea. Ini ada tamu Pak Yanto barusan masuk, ya. Ini ya, kencing nanah akibat infeksi bakteri. Kemudian ada sifilis, itu untuk laki-laki semuanya, untuk laki-laki semuanya dulu, disebabkan oleh bakteri Tropenia pallidum. Disebabkan oleh bakteri, ya. Kencing nanah tadi itu juga disebabkan oleh bakteri, sedangkan sifilis itu juga disebabkan oleh bakteri. Nah, itu nanah, memang keluarnya nanah semuanya, mengerikan. Herpes genital itu juga disebabkan oleh virus. Kalau ini disebabkan oleh virus, ya, virus herpes simplex, ya. Nah, ini harus kita hindari, makanya jaga kebersihan daripada tubuh. Kemudian ada lagi, kemudian untuk lapar perempuan, ya, kemudian ini disebabkan oleh beberapa parasit atau jamur, bakteri, dan virus. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan AIDS, dan ini yang terakhir, yaitu AIDS itu adalah disebabkan oleh virus, ya, disebabkan oleh virus. Nah, disebabkan oleh virus karena kehilangan pesannya disebabkan oleh kehilangan tubuh, ya. Nah, ini dia.
Nah, demikianlah anak-anak. Jadi penyakit-penyakit pada manusia. Oleh sebab itu anak-anak mulai dari sekarang jagalah kebersihan, terutama daerah intim, ya. Itu jaga di kebersihan, ganti celana dalam secara teratur, dan khususnya yang pertama jangan kencing sembarangan, jangan buang air sembarangan, disiram, dicebok yang baik dengan baik, dan jauhi daripada tempat-tempat kotor. Dan laki-laki khususnya harus sembarang gitu ya, jangan, nggak boleh, harus di tempat yang baik, dibersihkan ya, kalau perlu ya, kalau perlu dicebok dengan baik sehingga selalu bersih yang laki-laki ya. Nah, ketika dewasa nanti, satu lagi, jauhi daripada seks bebas, jauhi daripada seks bebas. Artinya belum cukup umur, belum waktunya menikah, jauhi seks. Karena apa? Karena ketika kalian melakukan seks, maka di situ banyak sekali penyakit-penyakit yang mengincar kalian ya. Kalau wanita ada kanker leher rahim ya toh, kemudian itu lama kelamaan akan menjadi kanker leher rahim, dan banyak sekali ya bahaya, dan bahaya sangat mematikan. AIDS khususnya ya, baik wanita maupun pria pasti kena gitu ya, itu pasti kena. Dan jauh itu semuanya ya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat membantu kalian semakin memahami, semakin dewasa kalian memahami, dan semakin kalian mengerti bahwa kehidupan di manusia di dunia ini itu terus berkembang dan berkembang. Tetapi ada saatnya dan ada waktunya ya. Ada saatnya dan ada waktunya untuk kalian bisa memahami itu semuanya. Sekali lagi, jauhi seks bebas dan narkoba. Kenapa? Karena itu adalah merusak kalian dan merusak masa depan kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kapitra selanjutnya.